Jadi kalau tadi kita sudah membuka banyak salam-salamnya, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sahabat lama saya ini Pak Johan ini, bidang integrasi di Bagas Bangpol, Jawa Timur, yang sebentar lagi akan menyampaikan makalah beliau, yaitu mewakili kepada Bagas Bangpol. Kalau Pak Johan ini berkaitan dengan masalah yang itu persatuan bangsa dan politik, apalagi menjelang 2024 nanti ini paling sibuk. Jadi instansi atau lembaga yang paling sibuk itu ya Bagas Bangpol ini nanti. Itu akan bekerjasama dengan KPU maupun Bawaslu. Nah, saya langsung saja masih sebaya dengan anak saya. Kelahirannya tahun 78. Ya, ya. Saya lihat dari NIP-nya. Soalnya NIP sekarang ini kalau ingin tahu tanggal lahir dan punya, kalau tidak saya tidak keliru ini, Doktor Andes Suko Widodo, MSI di belakangnya. Ini bidangnya pun beda-beda ini. Kalau tidak salah beliau ini orang sastra ya, jurnalistik, dan kemudian sekarang ini ahlinya komunikasi. Jabatan adalah peneliti Pusat Studi Transformasi Sosial Pembangunan. Seperti berenang di sebuah samudera. Tadi saya coba sedikit, kalau mungkin ada kekurangan dan mohon maaf, kita bisa sempurnakan sama-sama, karena makna kerukunan itu kan saling melengkapi, satu dengan lain kan melengkapi. Kalau ada yang kurang kita lengkapi. Jadi saya Johan Widiadi, saya mewakili Bapak Kepala Bagas Bangpol, Pak Heru Wahono. Tetap ini slide-nya tetap saya panggilkan beliau. Beliau ditugaskan oleh Gubernur ke Banggai tentang menjelang pilkada. Beliau lebih senior saya di STBDN. Kira-kira masih ganteng seniornya apa junior? Jadi mohon maaf loh Pak, senior. Saya mas lebih ganteng. Terima kasih kita sama-sama bisa berkumpul hari ini. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Jakti, seluruh pengurus provinsi dan seluruh rekan yang saya hormati protokol dan guru kami Pak Widodo. Jadi hari ini saya sebenarnya sangat junior di sini dan ilmunya sangat dangkal sekali ketika berbicara di hadapan Bapak Ibu. Sudah Pak Suhada, beliau forum bebas sekaligus dijadikan teman adalah lengkap. Di sini ada pakarnya Pak Joko Widodo yang terkenal baik di lingkungan Jawa Timur maupun di nasional, sehingga seperti berenang di sebuah samudera. Tadi saya coba sedikit, kalau mungkin ada kekurangan dan mohon maaf, kita bisa sempurnakan sama-sama, karena makna kerukunan itu kan saling melengkapi, satu dengan lain kan melengkapi. Kalau ada yang kurang kita lengkapi. Jadi saya Johan Widiadi, saya mewakili Bapak Kepala Bagas Bangpol, Pak Heru Wahono. Tetap ini slide-nya tetap saya panggilkan beliau. Beliau ditugaskan oleh Gubernur ke Banggai tentang menjelang pilkada. Beliau lebih senior saya di STBDN. Kira-kira masih ganteng seniornya apa junior? Jadi mohon maaf loh Pak, senior. Saya mas lebih ganteng. Terima kasih kita sama-sama bisa berkumpul di sini. Jadi kita dalam rangka memperkuat kerukunan untuk mentasbihkan bahwa kita tetap di negara itu makna
bahwa kita satu. Bangsa Indonesia itu siapa? Ya Jawa, ya Madura, ya Manado, semua satu. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Itu makna dari sebuah kebinekaan. Di sini digagas oleh rekan-rekan dari forum Kumpulan Kebangsaan. Kami sudah meyakini lah, kayak rekan-rekan IC sudah pluralis lah. FPK ini sebenarnya sama fiskal itu ada punya sekretariatnya, kemudian diberikan diinjek oleh anggaran dari pemerintah provinsi. Nah sekarang yang perlu diaktualisasikan oleh FPK adalah bersinergi dengan yang lain, bersinergi dengan forum beda mesra, bersinergi dengan ormas-ormas yang lain, bersinergi dengan pemerintah daerah, kabupaten kota intinya. Karena menjelang pemilu, eskalasi kata Pak Widodo tadi saya mengutip, menjelang pemilu 2024 eskalasinya, gesekannya akan semakin kuat kalau kita tidak memiliki rasa kerukunan antar etnis, antar beragama, itu pasti tidak akan berjalan dengan benar. Karena ketertiban dan kenyamanan, harmonisasi itu menjadi kunci utama suksesnya pemilu 2024. 14 Februari itu pas Valentine Day itu dipilih 14 Februari ya. Pemilu serentak maksudnya ya, pas Valentine Day gitu. Cuma begitu ya, mungkin momentumnya pas ditempatkan itu. Terus tanggal untuk pemilu pilkada serentaknya di 27 November pas ulang tahun saya. Jadi tepain gitu. Jadi saya hanya sedikit menyempurnakan perlunya solidaritas ibu sebelum menyampaikan ada kolaborasi bersama karena sumber daya kita terbatas, baik itu pendanaan, baik itu manusianya. Kalau bersatu kemudian saling memberikan sumber dayanya di eksplor bersama-sama, itu pasti akan menjadi lebih baik. Seperti saya pernah ada kegiatan seminar dengan Pak Zuhanda, dan kita akan terus mencari hubungan seperti itu. Dan kita open membuka anggaran dari kita, substansi dan peserta dari ormas atau lembaga resmi, kita bisa berkolaborasi. Kita akan mengharap kita lagi literasi digital ya. Literasi digital itu untuk mendukung menjelang pilkada pemilu 2024. Tadi saya juga diajak sama Pak Jokowi juga kita menggarap podcast. Memang menjelang pemilu namanya diterima oleh apa itu Pak? Diterima oleh pemilu terpilih presiden ini. Sebelumnya kita ke wihara. Jadi makna pembauran, makna kerukunan itu sudah satu klaster, baik antar etnis, antar suku, antar agama, itu sudah satu klaster. Menurut kodifikasi di Permendagri yang sekarang satu klaster, tidak ada kemudian pembauran itu yang untuk berusia etnis dan suku tidak, tapi sekarang menjadi satu klaster sehingga lebih sempurna di program misalnya. Ini yang harapan kami kepada FPK. Itu saja. Kemudian persoalan kerukunan, sebenarnya intinya kan kalau kita sudah bisa mengimplementasikan Pancasila selesai karena di sana ada sudah Pancasila ini membawa makna tentang kebinekaan, di mana ada dialihkan ke dinas koperasi, banyak mungkin rombong kayak gitu dari CSR khususnya. Karena menyelesaikan masalah bangsa tidak hanya sekedar diskusi. Diskusi itu apa Pak? Kayak kami menyelesaikan masalah napiter, deradikalisasi. Pak Abdul namanya itu, dia sudah itu tahap ketika dia pakai Pakpol, minta anaknya bisa masuk ke SMA 2 karena sekolah tahu depannya napiter. Saya bilang ke Pak Wahid, bilang ke oleh Pak Helsaino, ke dia saudara kami. Dan kalau ini tidak diterima, jadi terus lagi ngebom lagi ya. Terus ngomong Wahid ya, menuju Wahid. Ini kalau diterima, wah, satu anaknya pintar, kedua menimbulkan rasa kecintaan lagi kepada NKRI. Oh, berarti ada negara ya, masih memberikan kita. Kalau kita tadi berarti kan ya teroris lagi ya. Ini diterima alhamdulillah. Kedua, apa itu lebih parah lagi. Di sekolah swasta yang diterima,
kita juga di mana terima. PBB sudah berani, maka nggak bisa kalau PBB sudah berlangsung nggak bisa terima. Yang bisa SMK, saya bilang ke Pak SMK-nya, Pak Iwan, ini butuh bicara terima, diterima deh. Meskipun PBB sudah masuk ke sekolah, masuk ke pembelajaran. Kan ini masih Indonesia, sepanjang ini masih Indonesia semua mesti bisa diatur bro. Sepanjang itu positif ya. Panjang itu positif, bukan dikasih kayak sambung. Ya. Yang ketiga, kita sulit mendeteksi. Nah, seperti ini. Menjadi diinternalisasikan lah pada diri kita sendiri. Jadi makna kerukunan ini memiliki makna yang kuat, makna toleransi. Meskipun katakanlah ada orang satu meja satu propos itu enggak ya makanya kalau nggak mau ya tinggalkan. Tidak boleh kita menjustifikasi orang lain pakai kacamata kita. Kita merokok itu enggak. Matikan rokoknya dulu, jangan kita pergi atau pamit untuk ke sebelah misalnya. Jadi tidak bisa kita menjustifikasi. Mengaturkan sekali lagi mana toleransi. Pasti dengan otomatis kita akan memiliki apa ya? Rasa kepercayaan diri, kemudian kalau kita mencintai negara kita pasti kita mencintai saudara-saudara kita di lain suku, di lain agama pasti. Karena rasa cinta nanti, kebetulan kalau ibu cinta sama suaminya, ya pasti apa namanya ada rasa positif. Sekarang yang paling marah yang sedang viral adalah radikal. Jadi sudah merambah pada anak milenial. Ada modusnya dengan menarik di media sosial TOEFL gratis yang tadi ya menarik untuk menjadi kelompok-kelompok radikal. Ini yang harus kita sikapi. Jadi persoalan kerukunan tidak hanya normatif saja. Kita duduk bersama ini, oh bisa rukun, nggak begitu. Di luar sana parah. Kita melihatnya harus seperti itu. Ketika kita duduk bersama di sini adalah agen perubahan. Kita yang rukun-rukun ini menjadi agen perubahan. Ketika kita keluar sana, kita edukasi, kita ajak untuk kembali ke NKRI. Seperti itu maknanya. Ini jadi sebenarnya ada apa ya yang bisa kita kerjakan. Satu, tidak perlu anggaran. Kedua, ya bisa masuk YouTube ya, tapi belum ada subscribe-nya 27.000, cuman nolnya hilang, 27 oleh doang. Jadi seperti itu sih yang kami ingin verifikasi, yang ingin dikasih di konten. Terus kemudian kami juga dalam kesempatan ini yang terakhir kami sampaikan, ada nggak yang lomba film pendek? Kami berharap kan begini Pak, kalau menggelorkan kerukunan, menggelorkan apapun lah, kita ini kan sukanya kompetisi. Indonesia nih suka ada kompetisi, suka hadiah karena warisan zaman dulu yang belanja. Nah, Belanda begitu, kalau tak kasih duitnya kompetisi saya. Ada lomba film pendek di slide ada tengah-tengah mau terakhir. Slide di tengah-tengah. Jadi kita butuh sekali identitas, butuh dukungan, butuh masukan. Karena kalau film pendek ini bisa ditayangkan mungkin di media elektronik, di mikro. Kalau ibu bilang kalau bikin publikasi itu ya skalanya nasional kayak karena beliau kan teman-teman sih. Kalau skala regional kurang kenal. Nah, pengen saya nanti ini bisa dibawa ke nasional yang memiliki filosofi tentang asi. Tahu ya? Filosofi ini adalah dari bangsa kita sendiri, dari nenek moyang kita. Suka duka. Dan ada bagian dari kita diri sendiri. Saling asa asuh. Seperti misalnya saya ingin ini menjadi besar. Mohon dukungan dan masukan dari Pak sekalian, dari FPK, Ayah Reti. Nanti mohon masukan
kita mau bikin lomba film pendek untuk khususnya masyarakat milenial, karena orang milenial itu kan yang suka bertekan, tapi mau bekerja di manapun yang penting berproduksi ya. Seperti ini. Jadi itu yang kami sampaikan. Yang terpenting dari paket Pampol open terhadap kegiatan kemitraan yang sifatnya positif, yang sifatnya dapat menyelesaikan isu-isu strategis menjelang pemilu 2024. Jadi pemilu 2024 itu harus digali dari hulunya ya, harus menguatkan dukungan, toleransi, menguatkan ideologi Pancasila, menguatkan wawasan kebangsaan, sehingga di penyelenggaraan 2024 aman, tertib, kemudian mencapai target pemilih 80%. Sekian dari kami, terima kasih, kurang lebihnya lagi maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, Indonesia ini adalah negeri yang gemah limpah, loh jinawi, toto tentrem, kertora harjo. Itu dalam wayang di masa silam. Hari ini Indonesia udah ke 109 dari 189 negara. Negeri yang sangat subur makmur, tapi rakyatnya dalam keterpurukan luar biasa. Nggak ada negeri ini seindah Indonesia. Apresiasi pertemuan yang saya kira istimewa ini, tepuk tangan buat ini. Sebetulnya saya ingin Pak Yasin tadi ada batu melompat di saya. Oh, iya. Karena yang tahu dari Nias itu kan tari moyo yang ada luar biasa. Itu membuat saya kesurupan melompat. Karena cantik orang biasa. Mas Anton, sebetulnya pertemuan ini menjadi penting, dan tapi jangan bilang siapa sih. Pak Suho tunggu saya 1:30. Oke, saya semoga bukan bilang berita. 1:30 saya tunggu. Ada WA lagi, Pak, ini saya belum selesai. Bapak tunggu 1 jam lagi atau kita tunggu lusa? Gempol balkon. Ada 5 generasi di Indonesia, dan saya termasuk generasi baby boomer, last emperor. Jadi saya itu semasa orang dunia kedua, saya merah tahun 4. Tapi angkatan beliau sudah besar. Tapi hari ini anak-anak kita tuh layar cemprot sudah layar sentuh. Dan Pak Yusril dan saya layar tancap. Kita ini punya problem antara gap generasi dan gap kiri kanan. Jumlah ponsel di Indonesia itu 120% dari jumlah penduduk. Rata-rata satu orang itu ponselnya 2 sampai 3. Waktu orang mungkin 1. Setelah kabin 2. Yang kepada mungkin 3. Wartawan itu 3 biasanya. Tanya lu, infonya banyak ya Pak, karena kita profesional. Kabin pertama untuk kerja Pak. Kabin kedua untuk kesehatan keluarga. Yang ketiga untuk keluarga yang lainnya. Yang tuntunannya saja. Hari ini kita berduka juga Kak Sapani, Bapak dari tokoh Surabaya. Nah, kalau tokoh-tokoh orang-orang seperti Panjenengan kemudian kita ini kan saya lihat kebanyakan kan pemilik masa silam. Tapi Mas Anton dan Penari tadi kan pemilik masa depan. Kalau masa silam milik mantan. Masa depan orang. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Masih ngajari. Akhirnya mahasiswa, kalau saya ngajar etika komunikasi, saya tanya, Anda tahu nggak? Wahidin Subiroso nggak tahu, Bung Tomo nggak tahu. Nah, sekolahmu diajari apa? Saya online. Jadi online cepet, terus cuman wajahnya, terus kemudian area dulu. Saya tanya, oke, sekarang harus dilihat wajahnya sehingga kalau bergerak itu berarti ada itu hadir. Betul Pak, hadir dihapus tenang. Mereka dan merekam gaya gerak, ternyata anaknya juga. Kita punya persoalan teknologi ini
teknologi ini punya masalah dalam bangsa. Sampai kemudian saya diminta Pak Yusril pergi ke luar negeri, ke Taiwan. Saya tahun 2011. Saya ke Taiwan, saya turun di Taipei, terus saya naik kereta di Taichu. Oh, Tai semua. Tapi saya akhirnya datang suatu tempat saya tunjukkan apa jalan kunjungan itu masalah. Tapi di situ ponselnya itu nggak boleh dibawa sama wali kota dikasih wakil. Terus kalau foto, apakah foto harus difoto katanya? Maka saya tanya, kenapa nggak boleh foto? Katanya ini, kami ini produksi konsep teknologi, tapi kami tidak ingin masa depan anak-anak muda Thailand menjadi teknologi. Kami ingin jadi anak Thailand depan dari manusia sebenarnya. Jepang sekarang juga begitu banyak orang-orang yang usianya usia 60 tahun, para pensiun itu yang cerai. Karena mereka menjualkan 5 Bitcoin dari yang manusia. Apa penyebabnya? Ini Pak, Bu. Jadi mereka itu kerja, saking kerja luar biasa. Ekonomi bertumbuh luar biasa. Pagi berangkat jam 6, pulang jam 8, minum sake, baru pulang ke jam 10. Terus bertahun-tahun. Mereka juga tidak pengen anak karena mereka lebih suka punya anjing atau boneka. Nah, setelah mereka pensiun di rumah, kaget. Si ibu tuh kaget. Di sebelah saya kok ada orang tua. Yang laki-laki juga gitu loh. Sebelah kiri saya kok ada buku nenek-nenek. Mereka menjadi asing dan ketika kemudian ngobrol, mereka kemudian konflik dan Indonesia itu beruntung karena negeri yang saya punya kemampuan komunikasi manusia luar biasa. Jadi teknologi itu adalah pembunuh. Hati-hati. Hampir semua sekarang saya lihat ini saya ketika petani tidak menyukai anak muda, mereka bikin film atau seri tentang modern farm. Nah itu satu repot. Di Indonesia ini hantu-hantu, pengabdi setan, hantu jamu gendong, suster ngesok, dosen ngesok. Saya kita lagi ngajak pikiran untuk menemukan jalan keluar. Maka pertemuan itu jadi penting. Saya pikir sebenarnya ada anggota dewan yang ada di sini. Kita jelaskan bahwa ini untung dengan kondisi minyak segini, konflik mereka, orang sudah ngomong kabrun, kepo, gak kawan, tapi kita sulit. Tepuk tangan untuk anak saya kira betul harus terima kasih. Tapi terima kasih dan ucapan Mas Anton. Tapi peningkatan anggaran tahun depan. Bapak Ibu sekalian, anggaran untuk bangun kebangsaan itu mahal juga. Korea itu memaksa remajanya untuk wajib militer, tapi lebih soft. Amerika juga gitu. Jadi menurut saya salah satu yang penting itu menjadi. Nah, urutan ke 109 dari 100 asal 9 dari 100. Apa yang menyebabkan? Apakah Indonesia itu tidak subur? Subur. Berapa negara yang incar Indonesia? Belanda paling besar, Jepang, Spanyol, Portugis bagian timur, Prancis, Amerika mencoba kalau negara timur itu kayaknya luar biasa. Jadi ini negeri yang luar biasa. Sampai kapanpun Indonesia utang berapapun dikasih sama IMF, tapi kita akan melahirkan miskin. Apa yang nggak tumbuh di Indonesia ini? Nandur rokok itu pun, apa yang nandur berkorong? Itu betul khusus tongkat kayu dan batu yang ditanam. Malah dicoba tuh ponari batu untuk udah. Jadi dusta apa dari Tuhan untuk Anda? Terus tapi kenapa kok berburu? Saya pernah menyaksikan bunga tulip yang susahnya bukan di Belanda, itu ditanam di Dieng itu masuk tumbuh. Terus kemudian Pak Suko kalau tumbuh, ya tumbuhlah. Bahkan tahun 1560 Eropa itu diguyur Gletser. Gletser itu satu yang menutup dataran Eropa. Dan hampir separuh penduduknya menjadi dia kan nggak bisa makan dan kemudian nggak bisa
bisa tanaman mati, hewan mati, tidak dingin Pak. Di sekolah saya di Nemeng itu kalau sudah Desember itu sampai minus 20 derajat Celcius. Dingin sekali Pak. Bahasa Belandanya ratuan. Nah, bisa mati Pak. Karena itu mereka membuahi itu kita bisa maklumkan semacam itu. Nah, Indonesia itu apa ya? Es itu kalau derajat. Amerika tornado anginnya besar sekali. Angin apa ya? Paling Indonesia angin puting beliung kalau di JTV kan angin jangan dipare Pak. Muternya melu tadi. Nah, jadi ini negara yang menurut saya topnya luar biasa. Sampai ketika saya syuting di Jember, Buker itu Jember Selatan Pak ya, Jember Selatan. Itu ada SMK yang pamer tahun 6 tahun yang lalu Pak. Kami ini lulus SMK langsung diambil kapal Jepang Pak. Gajinya 15 juta waktu itu. Tahun berikutnya saya kagum, saya datang ke sana. Kami siswa yang naik kelas 3 sudah diijon Pak, diambil oleh kapal-kapal dari Korea. Tahun ketika saya datang dan saya tidak bangga lagi. Kenapa? Karena mereka diminta kerja di kapal luar negeri, tapi ngambil ikannya di laut Indonesia, dikelola di Indonesia dan dijual oleh orang Indonesia. Jadi apa yang salah dari Republik ini? Nah, kemudian pertanyaannya apa Mas? Apa orang Cirebon dong? Udah orang satu pintar itu. Karena Stefanus Josa atau orang Papua yang tahun 2004 itu mendapat Nobel fisika karena udah. Karena dia dapat beasiswa sekolah di Oxford. Sekarang mau diambil NASA. Alexandria membobol sistem keamanan Singapura, akhirnya ditabrak oleh di sana seorang meninggal dunia. Habibie menimbulkan terorisme. Ali pesawat pulang Ali energinya urusan itu. Hampir semua kejuaraan Olimpiade matematika itu juaranya seorang Jawa Timur, terutama yang dari Keburi Trenggalek. Mungkin namanya Raja Togel. Matematika Keburi Trenggalek. Kalau saya Pak Hasil, matematika saya 9 tidak. Tapi 2 kali ujian, pertama 5, kedua 4. Nah, Pak sekalian, Bapak Ibu, kalau tahun 1950 saya disebut namanya tempatnya penganjur kebangsaan. Itu lagi. Saya cerita, makanya itu Pak Johan, teman-teman ini kalau bisa ada training TOP dan saya pengen yang ngajar kebangsaan bukan hanya guru SMA, tapi Bapak Ibu itu harus datang. Nias masuk SMA 5, terus dari Padang harus bersama. Ini Republik ini bukan miliknya orang Jawa. Ini problem. Saya sangat mengenal. Kami ini Pak ya, saya ngajar mulai 92. Tahun 95 itu masih diskusi. Teman saya temannya Pak Yusuf, Ignatius Basis Susilo, Hotman Syahan, Julianto itu malah Buddha, kan suka harus Jawa. Makmur Keliaru dari Pak. Kemudian Pak, kalau sudah ada itu yang saya paling beceki itu orang Islam itu jauh dari Tuhannya. Kenapa? Ya masa manggil Tuhannya aja pakai toa. Terus saya dekat dulu suka Jawa dari Bali. Kalau manggil Tuhannya cuma Sabtium. Bukan diskusi dan lain-lain. Kemudian ketika si Sabtium dan ketika saya Bapak, ya tapi kan jauh di surga. Keramahan, guyonan itu hubungan manusia dan tidak ada masalah. Ya agak penting. Tapi hari ini kalau baru Jakarta, ketika puasa ada warung datang sekelompok orang. Allah dibakar. Dan yang jualan juga bengok. Astagfirullah. Malaikat bingung. Tiga di sini. Mari kita jangan kacaukan pikiran lalu. Mari kita dikasih otak. Dan saya kira Bapak adalah orang yang dimuliakan karena Bapak ada di sini. Maka Mas Anton kita latihan bareng, bikin dulu dan Bapak harus sebarkan di Jawa Timur.
Ya, jangan tonton. Iya, mesti yo lah. Enggak, saya sebenarnya siapa aja. Siap. Karena kita akan sering ngobrol sama Tom dan apa yang menarik Bapak Ibu sekalian dari pusat. Jadi Indonesia apa yang menyebabkan? Ada bintang film namanya Brad Pitt. Tahu dia suaminya siapa Bu? Brad Pitt. Sorry. Ya. Setiap 3 tahun datang ke Bali, dia naik pesawat pribadi datang dan dia lepas baju tinggal segitiga. Kemudian dia terlentang di pantai. Dia pulang, dia melakukan tanning. Tanning itu menghitamkan tubuh. Kalau dia pulang ke Hollywood, dia gagah. Ini orang kaya dan dia berhasil. Kalau telah datang di negeri yang sangat indah sekali. Jadi hitam kulitnya itu adalah kebanggaan Socrates. Nah, tonggok kuyucah. Itu 3 bulan terakhir itu pakai wine tening. Putih kan ini Arenia Sayuayu. Setelah saya cek seminggu terakhir itu rambutnya jadi putih, matanya putih, ini problem bahwa salah satu persoalan itu adalah komunikasi dan pendidikan. Coba lihat, wong Jawa saya, kalau ada anak jatuh, yang dipukul itu tanahnya Pak. Lok-lok, cuple, setannya wis layu. Selalu menyalahkan setan. Dan setan senang karena dia profesi yang mau disalahkan. Jika setan disalahkan, setan bangga, aku berhasil. Ya Mas Johan. Karena sudah putus setan. Saya punya kawan orang Australia, anaknya jatuh dari pagar, Pak jatuh. Apa yang dilakukan? Nangis pasti. Maka yang dilakukan bukannya menyalahkan setan, tapi dia apa ya? Kursi bengkek itu bahasa Inggrisnya apa ya? Crystal chair. Bengkek diambil, kemudian anaknya, oke, kamu belum sampai kaki berubah, nak sekarang naik. Pak berapa dan ketika dia naik, tepuk tangan, hebat. Tapi kamu belum boleh. Nanti kalau sudah gede, belajar sama Mas Woro ini dari dia sudah lompat. Tapi hari ini kamu sudah boleh. Kita dikasih akal sehat Pak. Itu aku itu. Terus aku itu apa saya ingin jadi baby, mau aku lahir. Kalau boleh ya saya ingin jadi wanteng, kayak orang lupa. Tapi aku tuh harus sebagai Jawa. Terus kalau saya memang butuh sulit, sekarang jadi orang Jawa. Ada niat, tapi sama kita harus kalah karena itu kan jadi soal saran. Dan kenapa? Karena kita jarang silaturahmi. Makanya acara kita harus sering. Kalau perlu sehari 3 kali. Ya, saya segitu. Dan itu nggak bisa melalui ya kita satu waktu. Jadi kita mencegah polusi. Jumlah kecelakaan di Indonesia tinggi sekali. Setiap 12 menit satu orang. 12 itu apa sih? Terus ini lahir di B, artinya itu sering. Mungkin apa kita harus solusi. Saya kira pidato saya kalau saya teruskan kayak mesin diesel di starter susah, kalau udah jalan susah tidak. Mohon maaf kurangnya, terima kasih. Wassalamualaikum